والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسعني في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا قائما بلا زوال ويا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخديري السيوطي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لقد demi sungguh allamu mau'atun lil qasam, lamnya menempati posisi sumpah qasam. Qad harfu tahqiqin, demi sungguh. Ibtaghau mencari mereka kaum munafikin itu laka padamu al fitnata mencari fitnah min qablu dari sebelumnya awal ma qadimtal Madinah awal kedatangan engkau ke Madinah. Sejak Nabi datang ke Madinah orang munafikin sudah mencari celah-celah untuk membuat fitnah. Wa qallabu lakal umura, dan mempertimbangkan mereka untukmu al umura beberapa perkara. Mempertimbangkan mereka untukmu beberapa perkara ay ajalu. Artinya mereka memutar al fikrah pemikiran, memutar akal, memutar pikiran fi kaidika dalam menipu dayamu. Wa ibtali dinika, dan membatalkan agamamu. Bagaimana cara menipu daya Nabi dan menggagalkan perjuangan Nabi dalam penyebaran agama. Hatta sehingga jaa datang al-haqu apa kebenaran, an-nasru apa pertolongan, wa dhahara dan tampak izzu atau azzah menjadi mulia, amrullahi agama Allah, dinuhu agama Allah, wahum sedangkan ada mereka orang-orang kafir, orang munafik, karihun membencinya, karihuna lahu membencinya, fadakhulu fihi maka masuk Islam, masuk siapa mereka munafikin dalam Islam zahiran secara zahir saja. Ini menunjukkan bahwa ketika perjuangan menegakkan agama telah semakin mencapai kemenangannya, mendapatkan pertolongan dari Allah, kemenangan ini dirasakan oleh
banyak pihak termasuk pihak musuh karena merasa terancam atau tidak aman menunjukkan identitas permusuhannya, maka harus melakukan upaya kamuflase kemunafikan, mencari aman. Boleh dikata di mana situasi dakwah semakin diterima banyak pihak, disitulah ada orang-orang merasa terkucilkan dari identitas aslinya, maka harus menutupi kamuflase dengan kemunafikan. Jadi jangan tergiur dengan sebuah pernyataan, saya mengikutimu, saya beriman kepadamu, saya bagian darimu. Biasanya yang terlalu menunjukkan ekspresi kesetiaan secara berlebihan, terutama dikala situasinya aman, ada maksud tertentu. Kapan terujinya? Saat ada perintah yang membebani mereka. Maka orang munafik itu sangat berat melaksanakan sholat subuh. Orang munafik itu sangat berat melaksanakan sholat isya, di mana dua waktu itu adalah waktu yang biasanya orang yang tidak teruji keimanannya memilih istirahat, memilih rehat, tenang. Isya itu sudah waktunya istirahat dari pekerjaan, kemudian subuh itu masih melanjutkan tidurnya, lelapnya, ya. Ini di Madinah, di sekitar Nabi. Jika kemudian timbul pertanyaan, kenapa masih ada orang munafik di masa Nabi? Bukankah energi kekuatan spiritual Nabi itu sudah begitu dahsyat? Kita di Indonesia, di Nusantara ini didatangi para da'i sekaliber selevel para aulia tis'ah, wali-wali 9. Sebelum wali yang kita kenal dari Sunan Ampel, Sunan Giri dan beberapa seangkatannya. Sebelum itu sudah ada Maulana Malik Ibrahim, sudah ada Syekh Jumadil Kubro, atau ada yang dikenal Syekh Subakir. Ada yang mengatakan Syekh Ali Al-Bakir. Beberapa nama yang juga tidak dikenal. Kuburan panjang yang ada di Sumatera. Beberapa kuburan bersejarah di Nusantara ini yang usianya nyaris sudah 1000 tahun yang silam, atau lebih dari 500-an tahun yang silam, menunjukkan bahwa Islam sudah lama masuk ke negeri ini. Begitu beliau yang mulia mengajarkan akhlak, kesantunan, perniagaan yang jujur, bermuamalah yang penuh simpatik, berduyun-duyun masyarakat setempat masuk Islam. Ini bukan Nabi, bukan sahabat. Baru orang yang generasi penerusnya, para aulia tis'ah. Nah, bagaimana ketika yang datang adalah seorang Nabi? Tetapi kenapa di zaman Nabi sendiri masih banyak orang yang memusuhi? Menunjukkan tingkat kerasnya hati mereka. Jadi kenapa kemudian para nabi itu diutus? Pasti ada sesuatu hal di kalangan umat tersebut. Nabi Saleh diutus kepada kaumnya karena ada persoalan yang berkaitan dengan keimanan. Kenapa mukjizatnya Nabi Saleh tentang unta yang keluar dari batu terbelah? Karena umat Nabi Saleh ini kagum dengan diri mereka, ijab, bangga diri, kemampuan mengukir gunung, membentuk gunung seperti
istana dan semacamnya. Tapi tak tertandingi dengan batu yang terbelah menjadi unta. Ini gimana? Mereka tidak bisa menghidupkan batu menjadi makhluk hidup. Artinya kecanggihan arsitek mereka tidak sampai pada menciptakan sesuatu yang hidup. Nah, Rabbul Alamin ingin menunjukkan hal itu. Ini ada gunung terbelah, muncul seekor unta betina. Begitu juga mukjizat para nabi yang lain. Kenapa kemudian Nabi Musa membelah lautan? Ini untuk menaklukkan pikiran-pikiran musuhnya atau umat yang belum beriman kepadanya dari Bani Israel. Kenapa Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang sakit yang tidak ada obatnya, bisa membangkitkan orang yang mati? Karena waktu itu ilmu ketabiban, kedokteran di zaman Nabi Isa sudah cukup maju, sehingga orang banyak menuhankan ilmu tabib, ilmu kedokteran, tetapi tetap tidak bisa mencapai puncak ilmu Allah. Maka ditunjukkanlah mukjizat-mukjizat yang sesuai dengan zamannya. Di zaman Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran sebagai mukjizat utama selain mukjizat yang lain. Ini menunjukkan bahwa era baginda Nabi Muhammad berkaitan dengan literasi, membaca, kemudian menulis, mencatat dengan baik. Sebagai umat yang diturunkan kepada nabinya Al-Quran, maka kita harus cerdas memahami ini. Bagaimana menjadi umat Qur'ani, umat yang berkarakter Qur'ani, generasi Qur'an. Jadi bukan berarti nabi yang tidak berdampak, berefek kepada kaum munafikin, sehingga meskipun orang-orang munafik ini ada di sekitar nabi, berdekatan dengan nabi, sholat berjamaah dengan nabi, tetapi masih saja menyembunyikan kemunafikannya. Cukuplah dibalik logikanya. Betapa keras hatinya orang-orang munafik ini sudah dekat dengan sumbernya cahaya, sumbernya hidayah. Allah turunkan hidayah dari izinnya, kemudian dibagi-bagikan oleh baginda Nabi, ya. Sehingga ada orang yang semula membenci Nabi jadi beriman, semula ingin menghunuskan pedang kepada Nabi berbalik menjadi pembela Nabi. Tapi justru ada orang di sekitar Madinah sendiri ikut berinteraksi sosial dengan komunitas muslimin, bahkan sholat bersama Nabi tetapi tidak mendapatkan pengaruh kebaikan. Ini betapa ruginya dan betapa kerasnya hati mereka menerima hadiah besar dari Allah tidak dimanfaatkan dengan semuanya. Orang yang rugi adalah ketika ada momentum baik tidak bisa mengambil kebaikan. Begitulah generasi demi generasi. Datangnya Kiai Samsul Arifin ke tanah Sukoharjo. Beruntunglah orang-orang yang datang menimba ilmu dari beliau, datang dari berbagai daerah, ya, dari Madura, dari Bondowoso, Jember. Tetapi rugilah orang yang ada di sekitar desa Sumberjo sendiri, dusun Sukoharjo, yang berdekatan dengan Kiai Samsul di zaman beliau, tapi tidak mengambil kebaikan itu kepada beliau. Berganti estafet kepemimpinan di era Kiai As'ad. Orang dari berbagai Nusantara menimba ilmu ke tempat ini. Beruntunglah orang-orang itu. Tetapi rugilah orang yang ada di sekitar beliau, bersama beliau, tapi tidak mencerap kebaikan darinya. Di zaman Kiai As'ad, berganti estafet kepemimpinannya kepada zaman Kiai Fawaid. Berapa banyak orang bisa mengambil pelajaran berharga dari sosok Kiai Fawaid. Tapi rugilah orang yang ada di sekitar beliau, berdampingan dengan beliau, namun tidak mencerap kebaikan dari beliau. Betapa keras hati orang-orang tersebut.
Ini ada sejarah berulang, sunnatullahnya begitu. Tanyakan diri kita ini ada di golongan yang mana, yang mampu mengambil kebaikan, membersamai orang-orang yang soleh, ataukah kita hanya dekat fisik tapi tidak dekat ruhani. Rugi, menyesal nanti. Ini hikmah kenapa kemudian diungkap. Ketika diungkap oleh Al-Quran, mereka ya kebakaran jenggot bahasanya gitu. Mereka sudah bersembunyi dari pandangan zahir, tapi ternyata oleh Allah diungkap bahwa ada orang-orang di sekitar Madinah, di dekat Nabi, berpura-pura dengan kemunafikannya, tetapi lambat laun demi satu demi satu, peristiwa demi peristiwa teruji. Perang Tabuk teruji, perang Uhud teruji. Oh, ini munafik, ini mereka, menunjukkan keasliannya. Jadi ketika ingin melihat kaum munafikin, lihat dalam kondisi buruk, suatu ujian, fitnah datang, itu pasti berlangsung. Siapa yang kemudian pembenci para ulama, para aulia salihin, para dai? Lihat ketika beliau sedang diuji. Ya, kayak As'ad itu saat gerilya melawan Belanda, dikejar-kejar oleh intel Belanda. Intelnya bukan orang Belanda, intelnya itu belente celeng. Kulitnya seperti kulit kita, wajahnya wajah kita. Bahkan orang pribumi tapi berotak kenil, berotak Belanda. Apa tujuannya? Bayaran. Mata uang Belanda yang begitu mahal dan fasilitas duniawi lainnya. Gelar-gelar kebangsawanan yang dijanjikan oleh pihak pemerintah kolonial Belanda ketika itu. Sehingga Kiai As'ad banyak ditolak, tidak mau menampungnya, takut kepada Belanda. Beliau bercerita mengenang kisah pengalaman suka dukanya itu. Lambak engkau tak ada Singapura ngah, pada takut api, tidak mau mengambil risiko menghadapi Belanda. Hanya beberapa orang yang siap mengambil risiko pasang badan. Dan beliau kenang kebaikan para pembelanya ini, sampai anak keturunannya pun dijaga hubungan baiknya. Ini jasa. Setelah Kiai As'ad menjadi sosok yang terkenal, dipuji di banyak tempat, mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, semua mengaku, saya adalah saudaramu, saya adalah keponakanmu, saya adalah cucumu, saya adalah saudara sekian, saya Pak Popong aku, ketong Popong aku, pun ki bau apa-apa-apa, kulah ki ternyata nama jenengan, iya dari Nabi Adam. Kenapa? Karena sudah di puncak kejayaannya. Tapi ketika beliau menderita dalam perjuangan gerilya membela agama dan bangsa ini, siapa yang mengatakan saya adalah saudaramu? Itu ujian terberat. Semua ada masa ujian itu. Maka semoga kita dianugerahi al-wafa, kesetiaan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.